Makasih banyak. Yang kelas di depan itu ya. Oh, Pak cabangnya. Nuhun pakai ikat juga. Atur dulu. Langsung aja lah. Menuju samping mulai mengandung siaran pendengar pada sumber Alfa yang Wijaya. Hadirin mangga diaturaken legere kalapan kita. Sampurasun. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pak Wali Masjidul Rahmat, Bapak Kepala Dinas, Pak Direktur, Bapak General Manager dari Alfamart, Bapak Ibu Kepala SMK Negeri dan swasta dan undangan yang lainnya, izinkan saya tidak menggunakan bahasa Sunda. Mari kita tos di set ke bahasa Indonesia. Ibu dan Bapak, seperti kita ketahui bersama bahwa SMK ini tujuannya adalah ada istilah BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Dan biasanya alumni dari SMK itu keberhasilan itu ditunjukkan bahwa seberapa banyak siswanya yang lulus itu langsung bekerja. Nah, kemudian dari seberapa banyak itu seberapa lama dia menunggu untuk bekerja. Nah,
dari kebiasaan kita. 60% itu biasanya melanjutkan bekerja, 20% melanjutkan perguruan tinggi, dan sisanya 20% seperti biasa ada yang berwirausaha. Walaupun sekarang mungkin SMK sedang digiatkan untuk berwirausaha. Nah, Ibu dan Bapak, ini gayung bersambut sebenarnya. Jadi SMK ini punya program ingin supaya anaknya lulus itu sudah kompeten, sudah siap kerja tanpa harus dididik dan dilatih terlebih dahulu. Nah, dengan adanya kerjasama program Alfamart Plus ini, mudah-mudahan siswa kita dari mulai rekrutmen sampai dengan nanti proses pembelajaran dan sampai lulus itu langsung diterima di Alfa. Program ini akan dilaksanakan mungkin secara bertahap. Yang menjadi pilot project pada tahun ini ada 5 sekolah, yaitu SMK Negeri 3, SMK Negeri 1, SMK Negeri 11, dan SMK Pasundan 1 Bandung, dan SMK Bina Warga. Jadi 3 negeri, karena memang dari 15 negeri di SMK di Bandung ini yang bisnis manajemennya 3, Pak. Jadi 3-3-nya ini sudah masuk. Kemudian bagaimana ruang kerjasama Alfamart Plus ini? Yang pertama, kita membuat menyusun kurikulum pendidikan kita. Artinya nanti diadakan sinkronisasi antara kurikulum yang ada di sekolah dengan keinginan di Alfamart. Nah, setelah penyusunan kurikulum ini secara bersama, dilanjutkan ke instalasi laboratorium retail. Alhamdulillah, kami di SMK ini mendapatkan bantuan dari Alfamart berupa gondola, kemudian AC dan rehabilitasi ruangan, berikut dengan produknya kalau tidak salah 18 juta totalnya kami terima. Nah, jadi setelah itu lab ini diupayakan sama persis dengan apa yang ada di Alfamart di Indonesia, sehingga lulusan SMK sudah tidak canggung lagi kalau dia masuk ke Alfamart. Berikutnya nanti ada pelatihan pengelolaan lab. Ini sudah dilakukan oleh. Jadi yang 4 ini sudah dilakukan, pelatihan pengelolaan retail dilaksanakan di SMK Negeri 3. Kemudian guru-gurunya juga dilatih khusus supaya sinkron antara kurikulum yang disusun dengan cara mengajarnya. Berikutnya dilakukan praktek kerja industri. Ini SMK itu memang perbedaannya di situ. Jadi SMK itu minimal 3 sampai dengan 6 bulan pada proses pembelajarannya akan melaksanakan praktek kerja industri. Nah, untuk kelas Alfamart ini mungkin nanti praktek kerja industrinya pasti di Alfamart, dan itu sudah tidak akan canggung lagi karena proses pembelajarannya kita sudah menggunakan instalasi web retail. Nah, setelah itu ini semua sudah dilaksanakan 1, 2, 3, 4, 5. Nanti mungkin tahun pelajaran baru Alfamart itu akan ikut bersama kami menyeleksi calon siswa baru. Nah, karena mungkin ada kriteria tertentu untuk menjadi SPG di Alfamart dan seterusnya. Wilujeng enjing kasadayana sampurasun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'matahu fi mulkihi ya rabbana lakal hamdu kama wa dini sultani Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ketua kami, Pengemudi Kepala Dinas dari Pendidikan Kota Bandung, juga pemimpin umum dari Hadirin Tribun, serta para kepala sekolah yang hadir pada pagi hari ini. Luar biasa saya sampaikan pertama mewakili manajemen Kerja Sumber Alfamart Wijaya bahwa saya nggak menduga bahwa hari ini saya bisa berdiri di sini untuk memberikan sedikit
kata kalimat yang luar biasa karena program ini baru sampaikan hanya 1 bulan yang lalu di ruangannya Pak Wali dan hari ini terlaksana. Jadi yang mohon tepuk tangannya yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena ini Alfamart dalam hal ini merasa terpanggil untuk memberikan kontribusinya di luar dari sisi usaha. Pertama, sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa lulusan atau orang tua yang menyekolahkan anaknya pada saat ini masih berharap dan kadang-kadang berdoanya bagaimana setelah sekolah dapat kerja. Dulu orang tua saya nggak begitu. Mungkin kedepannya harusnya doanya dirubah. Bagaimana setelah sekolah bisa buka lapangan pekerjaan, ya. Jadi akan lebih bagus, ya, bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai pekerja bukan suatu hal yang hina juga. Seperti yang tadi disampaikan bahwa saya juga sama sebagai pekerja, kalau dulu nyebutnya pramuniaga, dimulai dan hari ini saya berdiri dengan tegar, dengan pengalaman yang sudah sekian lama. Alhamdulillah saat ini saya bisa berbicara mewakili manajemen PT Sumber Alfaria Trijaya. Alfamart tentunya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas sambutan khususnya kepada Kota Bandung, wabil khusus kepada Pak Wali yang telah memberikan kesempatan kepada Alfamart untuk memberikan kontribusinya di dalam mencetak saudara-saudara kita dan pengalaman yang nanti akan diserap oleh saudara kita yang sekolah di sini dengan pengalaman, dengan ilmu yang sudah didapat, tinggal memilih mau melanjutkan, mau bekerja dan mau berwirausaha. Jadi dalam program ini sudah tidak ada keraguan dari Alfamart kalau yang bersangkutan ingin melanjutkan bekerja. Jadi sudah langsung bisa diterima. Memang bahasanya tadi sudah sampaikan adalah SPG. Sebetulnya ada, kalau kita nyebutnya sekarang ini sudah nyebutnya kru, Pak. Ya, kru, dan ada jenjangnya. Dan alhamdulillah dari program ini yang sudah kita lakukan beberapa waktu di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, saat ini sudah menjadi manajer, Pak. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama para lulusan sekolah SMK yang nanti kita serap tidak lama akan bisa meniti karirnya dengan lebih baik lagi. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Tentunya kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, apa yang kita lakukan pada hari ini sekiranya bermanfaat buat kita semua, khususnya buat anak-anak didik kita yang sekolah di sini. Demikian, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lebih hormat Corporate Affairs Director dari Alfamart, Pak Solihin. Lebih hormat Human Capital Director, Pak Mani Marut. Lebih hormat Kepala Sekolah SMKN 1, Pak Lukman. Lebih hormat Kepala Dinas UKM Bidang, Pak Emak. Yang saya hormati juga dari Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah yang saya banggakan. Di hari yang istimewa ini kita akan menyaksikan acara penandatanganan kerjasama antara PT Sumber Alfaria Trijaya, yaitu Alfamart, dengan sekolah-sekolah di lingkungan SMK di Kota Bandung. Sekarang saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, bisnis yang sustainable, bisnis yang umurnya panjang, adalah bisnis yang mempunyai tanggung jawab terhadap, dalam bahasa Inggrisnya 3P. P pertama itu profit, P
kepada bisnisnya, P kedua itu people, kepada manusia, sosial, P ketiga itu planet, yang artinya lingkungan. Siapa-siapa yang berbisnis bisa menyeimbangkan terhadap 3P ini, itulah bisnis yang secara lahir batin akan sukses gitu. Kalau hanya urusannya hanya profit, semua banyak, tapi biasanya mereka akan tergerus oleh persepsi publik bahwa perusahaan itu hanya mengejar profit tapi melupakan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Banyak bisnis sukses justru karena persepsi publik bahwa perusahaan ini punya nilai tambah. Ada contoh ya, saya datang ke sebuah tempat di Thailand, itu 2 restoran sama-sama jual seafood dan pasti enak karena sumbernya sama. Tapi kenapa yang satu lebih ramai dibanding tetangganya? Saya amati namun bedana sebagai turis bingung banget. Terus saya banding-banding gitu ya. Oh, saya tahu. Ternyata yang laku itu dia menuliskan cerita bahwa hasil profit dari restoran seafoodnya sebagian akan diberikan untuk beasiswa anak-anak nelayan di Thailand yang kena tsunami. Hijinah ke bisnis as usual. Ternyata orang memilih yang rasanya sama, harganya sama, tapi memilih kepada restoran yang punya nilai tambah sosial. Ujungnya apa? Ya bisnisnya lebih baik. Dari awal niatnya baik, semakin banyak berbagi, semakin banyak rezeki menurut gitu. Akhirnya, nah Alfamart juga mudah-mudahan mewakili semangat ini bahwa giving itu bukan cost, itu investment, akan balik dalam bentuk persepsi publik. Persepsi itu kalau diterjemahkan ke dalam kapital akan melahirkan rasa loyalitas customer terhadap brandnya. Saya kira saya bisa memahami dalam konteks ini. Yang kedua yang saya sampaikan, nah sekarang ke SMK-nya harus berinovasi terus kurikulumnya terhadap perkembangan zaman. Siapa-siapa yang tidak beradaptasi, dia pasti ketinggalan zaman. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Jadi setiap saat harus rajin kepala sekolah dan jajarannya untuk melihat dunia sudah berubah ke arah mana. Jadi saya ingin Bandung Juara itu diterjemahkan di dalam dunia pendidikan selalu mereformasi bentuk-bentuk kurikulum. Nah ini mewakili itu. Jadi nanti ada Alfamart, mungkin ada perusahaan lain yang non-retail, ya, terima aja dan membuat kita kualitas lulusannya yang mau ke bidang apa saja kita dari serapnya tinggi. Baik yang mau melanjutkan sekolah, mau bekerja, atau yang paling tertinggi adalah yang berwirausaha. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Harian Tribun, Bu Rahmi ya, dan juga ada wartawannya di sini yang selalu mendukung program Pemkot ya. Karena kalau kita lihat ya, ada 3 logo nih. Dalam teori kekuasaan, logo rencana alias pemerintah hanya sanggup membawa 1/4 perubahan. Sepinter-pinternya Pak Wali dan jajarannya hanya sanggup membawa 1/4 perubahan. Ini kajian ilmiah, bukan kata Pak Wali. 1/4-nya lagi logo yang ini, yaitu mewakili dunia bisnis. Ada nggak ada pemerintah, bisnis ini mah jalan terus. Jadi ada teorinya dalam ekonomi. Kalau pemerintah nggak ada, pertumbuhan ekonomi itu 5% sumbangan dari ini bisnis. Apalagi kalau pemerintahnya ngerti dan konsep dan mendukung, pertumbuhan bisa berlipat-lipat. Nah 1/4 perubahannya lagi adalah logo ini, mewakili media. Media ini bisa menaikkan, bisa menjatuhkan, bisa powerful luar biasa. Yang keempat, tapi nggak ada logonya, adalah organisasi masyarakat, komunitas.
ormas. Karena orang Indonesia mah hobi berkelompok, betul Bu ya? So, pasti ada grup alumni, ada BB group, kan ada WhatsApp group, majelis taklim group, hobi sepeda group, semua ada di Bandung mah lengkap. PG poligami group ya teman jangan ditiru gitu. Tapi poinnya itulah 4 pilar perubahan. Jadi hari ini kita sudah berkelompok membawa 75% perubahan. Apalagi mungkin nanti 25 sisanya adalah kelompok masyarakat yang peduli pada ekonomi atau pendidikan bergabung. Udah kita sudah 100%. Saya kira kurang lebihnya itu kata penyemangat dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dari hati saya paling dalam kepada Alfamart yang dalam hitungan waktu yang sangat pendek tadi ya, 1 bulan sudah bisa menerjemahkan di rapat itu tidak sia-sia. Ada rapat basa-basi, ada rapat pekerjaan, ada Alfamart, rapat bekerja. Karena itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini acara penandatanganan kerjasama pendidikan retail antara Alfamart untuk program Alfamart Kelas untuk SMK dari PT Sumber Alfariat Wijaya Tbk dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bandung dengan ini secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Wali Kota Bandung dilaporkan ke sini penandatanganan kerjasama pendidikan retail Alfamart Kelas untuk SMK PT Sumber Alfariat Wijaya Tbk dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan dihaturan Bapak Sony selaku Corporate Affairs Director. Perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung dihaturan Kandidat CWOG Bapak Madi Ma'ruf selaku Human Capital Director Alfamart. Satu lagi. Hatur selanjutnya foto bersama menjadi haturan Kupu Dinas Koperasi Pendidikan Kota Bandung Bapak Ewa Sumarna di haturan foto bersama di haturan lagi Bapak Daryono selaku Branch Manager Bandung 1 Alfamart, Bapak Eduardo Satuda selaku Branch Manager Bandung 2 dan untuk yang terakhir Ibu Rahmi Advertising Manager Harian Tribun Jawa. Satu, dua, tiga. Mention aku gak dibalas-balas. Wilujeng engine, Wilujeng suping di bisnis center. Saya yang di Jepang ya, masih ini udah bisa transaksi. Udah kan? Udah bisa ya? Bisa Pak? Sudah bisa transaksi? Biasa oke. Kalau gitu saya boleh beli. Nah, saya beli cuci muka. Anti jerawat. Yang itu yang merah. Merah. Dua satu aja. Sorry. Ya. Beli ini mah asli. Baru sabaran. 15.500. Seperti kayak modern yang lain lah. Setingkat. Banyak jerawat jadi. Angkosnya 20 ya Kak?
Mbak, pas ngasihin tahan ya. Tahan. Pas ngasihin barangnya tahan. Ya. Tuh 2. Siap. Nanti anak-anak juga sebagian banyak. Anak-anak. Oh ini pikir gantian. Berapa yang berarti ini tutup jam berapa? Kita sendiri juga. Deket-deket Pak, biar nggak berat-berat. Udah lari. Dua. Berkali. Pak ini Pak Solihin mau interview media. Pak, batasan nih Pak yang dijual di sini Pak. Rokok, kondom atau apa yang nggak boleh dijual? Nah, gini, saya nggak bicara ke teknis ya. Teknis nanti bisa ke SMK-nya aja terkait. Kalau dari saya mungkin fokus pada saya ingin SDM pendidikan Kota Bandung ini mempunyai kualitas tertinggi. Satu dari sisi kurikulum, dua khususnya SMK dari kesiapan diserap oleh pasar sesuai dengan aspek dari SMK sendiri. Bisnis itu banyak dan semakin banyak sebuah upaya kerjasama yang membuat kualitas SDM ini siap kerja, kami tentunya akan sangat dukung gitu ya. Nah kebetulan kita menyambut baik kerjasama dengan Alfamart ini untuk melatih bergiliran siswa-siswa SMK supaya betul-betul siap kerja gitu ya. Karena bisnis retail tidak sesederhana hanya buka warung terus. Ini ada manajemen stoknya, ada logistik, ada keuangan, ada tiketing dan sebagainya lah. Sehingga harapannya kalau mereka bekerja bisa langsung diserap, kalaupun mau berwirausaha, pengalaman ininya kan udah dapat ilmunya. Ketimbang harus dilatih lagi. Jadi setelah lulus sekolah ilmunya udah double. Selain ilmu pengetahuannya juga ilmu dari sisi pekerjaannya. Nah masalah apa yang dijual di dalam saya kira tergantung kebijakan dan menyesuaikan dengan aturan aja lah. Seperti itu. Itu aja paling. Pak, untuk perizinan sendiri Pak, kan retail saat ini moratorium. Nah untuk di SMK seperti ini? Ya, saya kira ini kan sifatnya bisnis center ya, di mana tujuannya bukan dalam rangka penambahan unit-unit retail. Jadi ini hanya spesifik di sekolah dalam rangka. Tidak dimasukin gitu. Bedanya begini, di dalamnya ada muatan-muatan pendidikan baik ke guru dan ke murid dengan kelas-kelas yang menjadi ilmu pengetahuan dalam bidang retail. Saya kira sih nggak ada masalah. Lebih ke pendidikan daripada bisnis ya? Ya. Jadi dan sama juga jam bukanya sesuai jam sekolah aja. Karena yang mempekerjakan kan lagi. Saya kira kalau win-win mah nggak ada masalah. Karena kaitannya bukan fully komersial. Yang di moratorium itu yang fully komersial. Pak, soal PKL dong, ada penilaian dari bahwa Pemkot kalah dengan PKL karena marketplace walaupun sudah direlokasi. Gini ya, dari awal penertiban ketidaktertiban di jalan sebuah upaya yang tidak akan berhenti. Jadi kalau orang hobi memberi komentar menang kalah, menurut saya terlalu saklek memberi penilaian kepada proses. Semua sedang proses dan Pemkot Bandung tidak akan menyerah. Tapi kan seperti di Kepaten itu selalu ada satpol yang berjaga tapi dibiarkan. Ya itu saya bilang itu kan sedang proses. Jadi saya akan evaluasi banyak hal dan jumlah titik masih banyak. Ini kan membuktikan berarti PKL-nya sendiri
memang tidak ada niat baik. Jadi lain kali kalau kami akan razia, jangan lagi ngomongin bahwa kami punya hak ini hak itu, karena terbukti sudah diberi tempat, mereka tidak menghargai baik yang Jalan Merdeka maupun. Jadi artinya kalau memang begitu kulturnya, ya udah kita tegas-tegasan aja. Tapi PKL ini Pak mengeluhkan kalau di tempat relokasi di Gede Bage itu Udah pernah dicoba apa belum? Coba tanyakan ke PKL. Mereka belum nyoba. Saya tanya sekarang ke PKL lewat mas-mas ini, siapa yang sukses di Gede Bage? Yang kaya raya sekarang. Dulunya itu PKL Tegalega, kan? Mereka sudah mencoba dan mereka berhasil. Belum dicoba udah bilang tidak laku. Menurut saya pola pikir itu yang harus dirubah. Jadi jangan terlalu diakomodasi faktanya. Menurut saya faktanya dalam dunia usaha di mana-mana kerja dulu. Beda kalau yang dulu dipindahin dari Tegalega juga tidak berhasil lah, baru mungkin Gede Bage tidak layak kan. Ini mah Bararenghar banyak yang nyumbang ke kami dulu baju-baju untuk hibah justru dari pedagang yang dulunya PKL. Ini kepatihan tetap bebas PKL titik. Iya, nanti juga akan ada razia lanjut. Hanya tugas wali kota memang punya keterbatasan SDM itu, dan saya juga tahu ada satpol ada apa, ini bagian dari proses. SDM kami itu segitu-gitunya, jadi untuk masih butuh proses. Jadi nanti akan represif ya Pak ya? Istilahnya bukan represif, penegakan aturan. Represif mah seolah-olah diterjemahkan ngajak gelut gitu. Pada detiknya Tapi akan lebih tegas ya Pak ya? dulu ada polisi dan Kan saya itu memberikan toleransi waktu, kesabaran, hayu ngobrol, hayu gitu. Tapi kalau sudah begitu tindakan, ya udah berarti memang nggak mau ajak ngobrol lagi. kita nggak dihalau lagi tapi akan diangkut di Nanti diangkut, kita ambil barang. Pak, ketegasannya kan seperti apa nanti Pak? Bukti, salah satu contoh ketegasannya kan seperti apa? Ya barangnya diambil. Kalau dulu kan hanya diingatkan. rumah hanya Dan dihalau selang dan saya nggak akan ngasih tahu kapan merazia. Nggak akan ditembus Pak, nanti kalau mereka mau nembus. Kita pikirkan metodologinya lah yang bikin jerah. Termasuk kita lagi menyiapkan denda bagi pembeli PKL di zona merah. Akan diperdakan gitu atau gimana? Hah? Akan diperdakan atau gimana? Yang lagi dibicarakan sama Pak Ervan. Asal Jadi Pembeli ya Pak ya? pembelinya, kemudian yang ngasih uang buat gelandangan pengemis juga. Pokoknya kita tutup sumber flow masalahnya juga. itu soal gelandangan polis sejauh apa Pak sampai saat ini yang dipekerjakan dan yang dilatih? Nah, nanyanya ke Butia. Kenapa? Karena gelandangan pengemisnya sudah ditransfer menjadi penjual loper harian Tribun Jabar. Dan Sisanya suksesnya. kan masih banyak Pak ya? Iya, kan saya bilang gini, coba ya wartawan persepsikan bahwa upaya-upaya Pemkot Bandung ini proses. Jangan berharap dalam hitungan bulanan deh masalah nggak akan begitu. Bahwa belum sempurna iya, bahwa ada kendala iya, bahwa ada dinamika iya. Tapi kan kitanya nggak akan. Penggunaan mesversi sebagai penampungan masih Kita lagi nyiapin buat ngontrak rumah, nggak ke mes persib lagi. Robinya anak kecil Pak. itu bukan Nah, kalau itu berarti ada ekses, itu yang harus diperbaiki. Tapi tujuannya udah benar, menampung mereka yang mau bekerja. Kalau tidak ada anak kecil bawah umur yang dipekerjakan, kita cek itu ada pelanggaran dari sisi SOP mana. Pak, satu lagi dari pendidikan katanya ingin dibatalkan itu yang dana 3 miliar untuk menembus ijazah yang ditahan kan, itu masalah itu undang-undang tidak boleh ditahan, tapi kok kenapa Pemkot menganggarkan 3 miliar itu minta dibatalkan? Saya info itu baru tahu, saya cek dulu ya. Ada anggaran 3M buat menebus yang ijazah. banyak ijazah yang ditahan itu, yang tertahan, APBD menganggarkan 3 miliar. ya, saya cek dulu. Oh, baru tahu, Bapak belum tahu ada 3 miliar. Saya cek dulu. Pak, Besok yang kita obrol. 10.000 sumur resapan itu bagaimana Pak? Ya tinggal dikerjain aja. Sampai sejauh ini bagaimana Pak? Belum dimulai, baru direncanakan, bahkan mengimbau warga laporkan ke kecamatan area-area jalan yang banyak genangan. Jadi biopori sama sumber resapan itu untuk mengurangi Cilencang. Oke? Oke. Aku mau tanya lagi.